Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa bersilaturahmi dalam kesempatan kali ini serta dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa terhatur kepada manusia mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan kita umatnya semoga bisa terus istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan saya Agustiana Fajri, insya Allah akan memandu kajian kita pada sore hari ini. Dan Alhamdulillah, Inisiatif Zakat Indonesia, IZI, sebuah lembaga amil zakat yang mulai beroperasi aktif melayani umat pada tahun 2016 ini, senantiasa memberikan wadah untuk kita terus mengupgrade keilmuan kita, khususnya dalam kajian Islam. Untuk itu, untuk lebih kenal dengan IZI, mari kita simak video berikut ini. Zakat is easy. Alhamdulillah, telah kita tadi saksikan ya video singkat perkenalan dengan IZI. Baik, Bapak Ibu, sahabat IZI dimanapun berada, Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Tentu ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semua ya, karena begitu istimewanya bulan ini sehingga keberkahannya amat kita rasakan. Baik, sudah siap untuk menyimak materi kajian kita hari ini? Silahkan disiapkan catatannya, kita simak bersama-sama. Insya Allah materi mengenai Ramadan Ramadan surganya dermawan. Nah, ini luar biasa temanya ya. Seperti kita ketahui memang kegiatan berbagi sedekah, infak itu di bulan Ramadan menjadi sesuatu yang sangat sayang jika kita lewatkan begitu saja, karena
bulan ini 1 bulan ya, dan memang pahalanya dilipat gandakan. Nah, untuk itu lebih jelasnya insya Allah kita akan kupas materi kita kali ini bersama Ustadz Muhammad Suharsono LC.ME SY. Baik, beliau insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz makin bercahaya aja nih Ustadz. Masya Allah. Apa ini efek Ramadan apa efek yang lain Ustadz? Efek lampu kayaknya. Baik Ustadz, ini alhamdulillah nih kita momen bertemu kembali dengan Ramadan sesuai tema kita pada sore hari ini. Ini kita akan bahas Ramadan surganya dermawan Ustadz. Ini sangat kita butuh nih Ustadz untuk materi mengenai hal ini, karena memang ini kesempatan yang luar biasa ya Ustadz jika kita lewatkan begitu saja, terutama perihal berbagi. Nah, kita insya Allah siap nih menyimak materi dari Ustadz mengenai Ramadan surganya dermawan itu seperti apa. Baik Ustadz, sebelumnya sebentar saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini merupakan Ketua Biro Kepatuhan Syariah Inisiatif Zakat Indonesia dan tergabung dalam Dewan Kepatuhan Syariah Inisiatif Zakat Indonesia. Benar ya Ustadz ya? Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Astagfirullah. Nah itu Ustadz luruskan. Baik. Beliau juga aktif di kajian yang hari ini Ustadz ya, hari Minggu pagi atau setiap hari? Iya. Nah, itu bisa disebutkan Ustadz itunya biar kita nanti lebih kepo dengan Ustadz media kajiannya. Di rumah lah, di sekitar Musola Qurrata'ayun. Musola Qurrata'ayun. Baik, beliau juga aktif ya mengisi kajian. Insya Allah kita bisa mendapatkan tausiah-tausiah beliau di YouTube juga sudah banyak. Baik, Ustadz, untuk lebih jelasnya penyampaian materinya dipersilahkan tafadhol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'ala rajulun aw ja'a rabbi qala ayu sadaqati afdal qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqra wa ta'amal ghani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Amma ba'du. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua
untuk dapat melaksanakan aktivitas kita di bulan yang penuh barokah ini, bulan suci, bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, Allah menerima qiyam tarawih kita, Allah menerima tadarus kita, Allah juga menerima sedekah kita, dan menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Serta Allah juga memberikan anugerah istiqomah kepada kita semua untuk terus beribadah dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir bulan suci Ramadan, sehingga keluar di bulan Ramadan sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini di bulan Ramadan, dalam kondisi kita berpuasa, ada lapar, haus, dan siang ini plusnya lagi adalah ngantuk ya. Mudah-mudahan materinya tidak membawa kita menjadi lebih terlelap tidur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suara saya jelas terdengar ya? Pak Mas Agus jelas ya? Atau Jelas Ustaz. Baik. Saya mohon izin untuk share screen. Materi kita pada siang hari ini adalah kita membahas tentang Ramadan surga para dermawan. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai kedermawanan sebelum Ramadan secara khusus ataupun secara umum, kita bisa lihat sebenarnya Islam sudah menganjurkan agar umatnya menjadi umat yang memiliki sikap dermawan. Banyak ayat maupun hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan dengan berbagai motivasinya, himbauan dari Rasulullah SAW agar kita semua menjadi orang-orang yang dermawan. Wabil khusus di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini merupakan bulannya musim kebaikan. Ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ini menunjukkan bahwa Ramadan itu musim kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam pesannya kepada kita, dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan salah satunya oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa Ramadan itu tuftahu abwabul jannah, pintu surga dibuka. Dalam riwayat lain disebutkan walam yughlaq min hababun, bahkan tidak ada yang tertutup satupun juga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu surga, pintu neraka ditutup. Dalam riwayat yang disebutkan walam yuftah min hababun, dan tidak terbuka satupun juga. Jadi pintu surga terbuka, tidak ada yang ditutup, pintu neraka ditutup, tidak ada yang terbuka. Wa tusaffadus fihi syayatin, dan juga setan-setan dibelenggu. Wa yunadi fihi mudadin kulla lailatin, maka berserulah malaikat di setiap malam. Setiap malam malaikat ini berseru. Ya baghiyal khairi halumma, ya baghiyal syarri absir hatta yanqadiya Ramadan. Setiap malam malaikat berseru, memanggil, wahai para pencinta kebaikan, sambutlah, datanglah, terimalah, aqbil. Wa ya baghiyal syarr absir, dan wahai yang mencari kejahatan, keburukan, absir, berhentilah, kurangilah. Dan itu terus terjadi setiap malam sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa
Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Sehingga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan oleh generasi penerusnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang beragam. Bukan hanya ibadah puasa atau zakat, tapi ibadah-ibadah yang lainnya yang sangat banyak sekali. Dan salah satunya yang dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Dan banyak himbauan ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang sedekah. Ini bisa kita lihat dalam beberapa ayat dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang dermawan dengan memberikan motivasi, imbalan, balasan, pahala, ganjaran bagi siapa saja yang memberikan sebagian hartanya kepada untuk tujuan jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah dalam Al-Qur'an, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala kamatsali habbatin, seperti apa? Seperti satu biji, satu bulir, satu benih, ambatat sab'a sanabila, lalu dari satu tersebut tumbuh 7 ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, tumbuh 7 cabang dan setiap cabangnya ada 100 habah, 100 bulir lagi, 100 biji lagi. Jadi dari 1 tumbuh 7 jadi 100. Ini perumpamaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan motivasi kepada kita. Apabila kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah akan balas bukan 7 kali lipat, bukan 1 berbanding 1, bukan juga 7, bisa kemungkinan sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah juga mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah juga melipat gandakan siapa saja yang menghendakinya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah untuk melipat gandakan, wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas kekayaannya dan juga Allah maha mengetahui. Ini motivasi yang pertama yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain disebutkan Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Kata Allah, dan apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu, apapun yang diinfakkan, fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti infak tersebut. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Yakin bahwa apa yang kita keluarkan ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa apa yang kita keluarkan di jalan Allah pasti Allah akan balas. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam ayat yang lain Allah juga menjamin bahwa apabila kita menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita keluarkan tersebut akan menjadi obat bagi kita sehingga ia dapat mensucikan jiwa kita dari penyakit kikir dan bakhil. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Qul lau antum tamlikuna khazaina rahmata rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qaturo." Kata Allah, kalaulah kalian menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, Allah bilang, kalau kalian menguasai semua kekayaan milik Allah Subhanahu wa taala, kalau itu dikuasai oleh manusia, idzal la amsaktum, pasti kalian akan kuasai. Enggak mau dikasih, ditahan. Khasyatal infak, takut untuk berinfak. Wa kanal insanu qaturo, karena manusia itu sangat kikir. Jadi manusia itu sangat pelit, manusia itu medit, pelit, kopet.
Koret cap jahe gitulah kurang lebih ya, kalau orang Sunda bilang cap jahe. Bapak Ibu tahu jahe? Jahe itu kecil dia. Sunda bilang buntut kasiran. Tahu buntut kasiran? Nah itu buntut kasiran tuh ciri-ciri. Katanya begitu ciri orang pelit, buntut kasiran. Kalau di belakang itu panjang ada satu. Jadi manusia itu tabiatnya kikir. Bahkan ditegaskan di dalam Al-Quran, wa uhdiratil anfus asyuhu. Dan tabiat manusia telah dihadirkan dalam jiwa manusia itu asyuhun. Syuhun itu apa? Syuhun itu artinya bakhil, artinya pelit. Bukan cuma pelit, dalam kamus Mu'jam Wasit disebutkan syuhun itu artinya bakhil, dia pelit. Kalau pelit itu, kikir itu, pelit, ya dia tidak berdampak kepada orang lain. Ya dia nggak mau ngasih aja, memang dia pelit tabiatnya. Tapi kalau syuhun itu dia pelit dan ingin menguasai milik orang lain, itu syuhun. Pelit ingin menguasai milik orang lain itu syuhun, dan itu tabiat manusia. Jadi tabiat manusia bukan pelit, tabiat manusia itu ingin menguasai milik orang lain dan tidak mau berbagi. Itu tabiat aslinya. Sehingga kita sering mendengar ketika ada anak-anak kecil, balita ataupun batita, ketika diajarkan oleh gurunya sejak dia kecil, yang diajarkan apa? Berbagi ya nak, berbagi. Diajarkan berbagi karena memang tabiatnya dilatih. Ketika kita sering berinfak, ketika kita sering bersedekah, kita menunaikan zakat, maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kikir dalam hati kita, sehingga yang muncul adalah sifat kedermawanan. Yang muncul sifat kedermawanan, kikirnya hilang, yang muncul sebaliknya adalah dermawan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lagi dalam ayat yang lain, apabila seseorang berhasil mensucikan jiwanya, berhasil mengelola jiwanya dari didominasi hawa nafsu, maka ia termasuk orang-orang yang berbahagia dan surga tempat kembali. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikannya, rugi orang yang membiarkan dalam keadaan kotor. Rugi orang yang membiarkan dalam keadaan kotor. Kemudian Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, ia mampu mengelola jiwanya didominasi oleh sifat kikir, maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat yang tadi sebelum disebutkan orang yang berbahagia, surat An-Nazi'at menyebutkan tempat kembalinya adalah surga. Bahkan dalam surat Al-Hasyr ayat 9 disebutkan, wa may yuqa shuha an nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa saja yang berhasil membebaskan dirinya daripada syuhun, dari sifat tadi, pelit dan juga ingin menguasai milik orang lain, mengkapitalisasi semua menjadi miliknya, maka siapa saja yang berhasil membebaskan dirinya dari syuhun tersebut, ia menjadi orang apa? Ulaika humul muflihun, menjadi orang yang berbahagia. Ketika seseorang bersedekah, ini motivasi dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Nabi menjamin bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Mana qasad sodakotun min malin. Maka tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersedekah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjamin kepada kita tentang banyak sekali pahala-pahala dalam sedekah. Nabi menyampaikan pesan kepada kita semua, man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin thayyibin wa la yas'adu ila Allahi illa thayyibu fa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi tsumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum qalwah faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Kata Nabi SAW, siapa saja yang bersedekah sebesar biji kurma, satu butir kurma aja, dari hasil usaha yang baik, dan disebutkan bahwa Allah hanya menerima yang baik saja, maka
Sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkan untuknya, sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan anak kudanya, sehingga sedekah itu menjadi seperti gunung. Bertambah, bertambah, dan bertambah. Jadi bukan berkurang, justru sedekah itu bertambah. Secara fisik kita rasakan kita merasa punya uang 100.000, punya uang 200.000, dikeluarkan 50.000. Begitu dikeluarkan 1.000, sisanya 150.000. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ada harta yang kita keluarkan. Harta yang tersisa yang ada di rumah dalam bentuk uang cash, yang ada di bank, itu tidak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang di rumah, yang ada di bank, itu akan menjadi harta waris yang dibagikan kepada ahli warisnya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana motivasi atau anjuran bersedekah yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini luar biasa, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah harta kalian untuk diinfakkan. Berinfaklah dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian. Allah kasih, lalu kita infakkan. Lalu kata Allah, ada batasannya, sebelum datang kepada kalian mati. Kalau sudah datang kematian, maka orang yang mati tersebut akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Begitu dia mati, maka dia bilang sama Allah, ya Allah, jangan buru-buru mati, jangan dicabut dulu nyawa saya, ya Allah, tunda dulu beberapa saat. Mau ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dia janji, kalau engkau tunda sebentar saja kematian saya, pasti saya akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Tidak disebutkan dalam ayatnya, ya Allah tunda dulu, ya Allah saya akan sholat malam setiap malam. Ya Allah tunda dulu, ya Allah saya akan puasa sepanjang hari. Ya Allah tunda dulu, ya Allah saya akan tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tidak disebutkan yang seperti itu. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'asaddaqa wa akum minas sholin. Bersedekah. Sehingga sedekah ini menjadi keutamaan bagi orang yang beriman untuk membuktikan dirinya beriman. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, wasodaqatu burhanun. Sedekah itu burhan, dalil, bukti keimanan seseorang. Kalau mau lihat bukti imannya, maka lihat sedekahnya. Semakin dia pelit, maka segitulah tingkat keimanannya. Semakin dia banyak bersedekahnya, segitulah tingkat imannya. Sehingga Syekh Said Hawa dalam bukunya menyebutkan ada 3 level dalam bersedekah. Level pertama, level yang paling tinggi, orang sedekah 100% dari hartanya. Semuanya dikasih. Ini ada pada level Abu Bakar As-Siddiq. Level yang kedua, orang yang bersedekah 50%. Ini ada pada level Umar bin Khattab. Level yang ketiga, level bersedekah 2,5%. Ini level yang paling rendah. 2,5% itu level paling rendah. Jadi kalau kita lihat 2,5% itu yang paling rendah, bukan yang paling tinggi. Bukan yang paling tinggi. Begitu udah ngasih 20%, udah merasa surga di depan mata. Boleh-boleh saja merasa seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari tingkatan ini yang ditulis oleh Syekh Said Hawa, bahwa level yang paling tinggi adalah lebih dari itu, bukan hanya 2,5%. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu menjadi hal yang keutamaan, dan dermawan itu juga menjadi keutamaan. Karena dermawan terlihat dari sedekahnya. Kemudian orang yang bersedekah itu akan didoakan malaikat. Jadi bukan manusia yang doain kita itu malaikat. Kata Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi ila malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma u'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma u'ti mumsikan talafan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari pun bagi hamba Allah kecuali pada pagi harinya
maka didatangi 2 malaikat. Malaikat itu bilang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau dia sedekah, dia infak, maka ganti orang yang infak pada pagi hari ini. Ya Allah, kalau dia pelit, maka hancurkan hartanya, ya Allah. Nah, ini doa malaikat. Jadi bukan manusia, tapi malaikat yang mendoakan. Tinggal kita pilih, mau didoain malaikat seperti apa. Dan pasti semuanya akan bilang, oh kita pengennya doakan malaikat, hartanya diganti yang lebih banyak lagi. Kemudian, ini tadi saya sampaikan, Nabi juga berpesan, mali, inna malahu min mali salasun. Hartaku. Sesungguhnya harta manusia itu ada ma'akala fa'afna au labisa fa'abla au a'ta fa'aftana wa masih wadhalika wa zahibun wa tarikun linasi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika hamba Allah berkata, mana hartaku, maka sesungguhnya hartanya dibagi menjadi 3. Apa yang dia makan habis. Yang kita lihat kalau makan ya jadi hasilnya keluar. Apa yang dia pakai maka lusuh. Pakaian lama-lama usam, yang tadinya bagus mengkilap gitu ya, lama-lama juga pudar warnanya. Barang yang dipakai lama-lama juga rusak. Ada tingkat tingkat kerusakan, tidak selalu stabil. Dan apa yang dia infakkan itu yang akan tetap tersimpan. Selain itu akan lenyap dan meninggalkan manusia. Ini bukti iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqati wa hasinu amwalakum biz zakati wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Kata Nabi SAW, maka obatilah sakitmu dengan sedekah, bentengilah hartamu dengan zakat, dan bersiaplah menghadapi cobaan dengan berdoa, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak guru-guru kita bilang kalau lagi sakit banyakin sedekah. Karena sedekah bisa jadi obat. Oh, lagi sakit nih, coba udah sedekah belum? Sedekah deh. Mudah-mudahan dengan sedekah bisa sembuh gitu. Kemudian dalam hadis lain disebutkan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiru hasyamu was salatu was sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bahwa fitnah seseorang itu bisa dari urusan istrinya, hartanya, dirinya, anaknya, dan juga tetangganya. Dan semua itu bisa dihapuskan dengan puasa, dengan sholat, dengan sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Jadi salah satu yang bisa menghapuskan atau mengurangi beban fitnah seseorang di dunia dengan bersedekah. Sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya juga harus banyak. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi wa tudfa'u maitatas su'i. Bahwa sedekah itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bisa menolak su'ul khatimah, kematian yang buruk. Nah, kematian yang buruk, kematian yang memang bisa jadi terlindas atau dan lain sebagainya. Disebutkan dalam hadis yang lain, inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa taqi'u maitatasu. Masih dalam konteks yang sama, bahwa sedekah itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dari kematian yang buruk. Dalam riwayat lain disebutkan, tasaddaqu fa inna shadaqata fikakum minan nari. Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah yang kalian keluarkan adalah membebaskan kalian dari siksa api neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan, ma yukhriju ahadun syai'an minas shadaqati hatta yafukka anhu lahyai sab'ina syaitanan
Tidaklah seseorang mengeluarkan sesuatu dari sedekah sehingga sedekah itu melepaskannya dari jepitan 70 syaitan. Nah, ini membuktikan bahwa keutamaan sedekah, sehingga dengan keutamaan tersebut seorang muslim termotivasi untuk bersedekah. Ketika ia termotivasi untuk sedekah, maka ia menjadi dermawan. Allah bersihkan hatinya dari sifat kikir, maka jadilah ia orang yang dermawan. Dan kita bisa lihat bagaimana contoh qudwah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan kepada kita kedermawanan beliau. Sehingga kita lihat hadis dari Anas bin Malik ketika ditanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Nabi mengatakan shadaqatu fi Ramadan. Sedekah apa yang paling afdal? Nabi jawab sedekah di bulan suci Ramadan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan kesempatan emas bagi kita semua. Kita nggak tahu nanti Ramadan nanti itu akan masih diberikan kesempatan atau tidak, masih hidup atau tidak. Yang jelas ini adalah kesempatan yang harus kita manfaat semaksimal mungkin, bahkan seoptimal mungkin. Karena kita nggak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita di tahun yang akan datang. Kalaulah bulan Ramadan menjadi sedekah yang paling afdol di samping keutamaan yang tadi, maka selayaknya kita harus mengambil seoptimal mungkin kesempatan itu untuk termotivasi bersedekah. Nabi juga berpesan, innallaha jawadun yuhibbul juda wa yuhibbul ma'ali al-akhlaqi wa yakrahu safsafaha. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dermawan. Allah sangat dermawan. Yuhibbul jud, dan Allah mencintai kedermawanan, orang-orang dermawan. Allah juga mencintai ma'ali al-akhlaq, ketiadaan akhlak, serta membenci yakrahu safsafaha, membenci kebodohannya. Jadi kalau Allah orang dermawan, mencintai kedermawanan, maka apabila kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka menjadi orang yang dermawan. Kalau menjadi orang yang dermawan, maka mendapatkan cinta dari Allah. Orang yang dicintai oleh Allah akan bersama Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Fatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat yang disampaikan dalam hadis, diceritakan bahwa seorang sahabat melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memakai yalbasu burdah, memakai apa? Kayak semacam burdah, kayak jaket begitu. Kemudian dia bilang, iksiniha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pakaian itu, baju itu pakaikan untukku, katanya. Dia minta tuh. Nabi bilang, dia minta. Lalu Nabi berdiri, wa khala'aha fil hali wa huwa yattasim. Nabi langsung membuka jaketnya, lalu dikasih langsung sambil tersenyum. Jadi ngasihnya nggak terpaksa. Udah tahu nih baju, tahu aja Bapak, baju ini bagus banget, katanya dikasih. Enggak, dia mahnya tersenyum dengan gembiranya, dikasih itu baju yang bagus tuh. Sambil tersenyum. Sahabat-sahabat yang lain marah kan. Ini orangnya nggak boleh lihat barang cakep dikit, main minta-minta aja gitu kan. Terus begitu marahnya orang-orang, sahabat tadi begitu nerima pakaian dari Nabi SAW, dia bilang, wallahi aradtu hali kafanan fala amliku kafanan afdal minhu wa fihi raihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, demi Allah, aku cuma pakai ini cuma buat dipakai nutup begini aja, dan aku tidak memiliki yang bisa menutup ini yang lebih afdal dari yang ini. Kenapa bisa dibilang lebih afdal? Karena di dalam pakaian ada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya yang dia inginkan bukan bajunya, yang dia inginkan bukan pakaiannya, yang dia ingin bukan jaketnya, cuma ingin wanginya, dapat wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih bajunya, dia bilang bukan ini sebenarnya yang diinginkan,
tapi mendapatkan wangi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajarannya apa? Nabi kasih. Kalau kita bilang bajunya bagus banget nih, dikasih, kasih dia bajunya. Mas Agus bajunya bagus nih, oh mau? Jangan ya, sayang cuma satunya, nggak dikasih juga. Yauman diceritakan pada satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah, kata Nabi, "Laukana indi misla jabali Uhudin zahaban lawaza'tuha 'alal fuqara'i irda'an lillahi ta'ala." Kalaulah aku punya emas sebesar gunung Uhud, pasti sudah aku bagikan, distribusikan seluruhnya kepada orang-orang fakir karena berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan sedekah yang paling afdal sedekah bulan Ramadan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya penjelasannya dirinci lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasa bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansanikha yu'radun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khairi minar rihil mursalati muttafaqun alaihi. Bahwa kedermawanan Nabi itu digambarkan seperti apa? Seperti angin yang berhembus, rihil mursalah, angin yang berhembus. Jadi kalau ada orang butuh ngasih, ada perlu ngasih aja gitu. Dan karena orang yang memberi itu yakin bahwa dia akan pemberiannya akan kembali pada hari kiamat nanti, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan dalam sejarah Islam tidak ada seorang pun yang jatuh miskin gara-gara apa? Karena disebabkan ia sering bersedekah. Karena kedermawanannya dia jadi miskin. Ada yang ada hartanya semakin bertambah. Kita lihat bagaimana sedekah Ramadan. Salah satu contoh yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sedekahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa, memberikan makan untuk berbuka puasa. Ini hadisnya sahih. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Kata Nabi SAW, siapa saja yang aftara, riwayat lain fattara, memberikan makan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya seperti pahala orang berpuasa tersebut, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi kalau kita puasa, kita ngasih makan orang berbuka puasa, maka kita mendapatkan pahala puasanya. Jadi kalau kita puasa satu, kita ngasih makan satu orang berpuasa, maka kita mendapatkan 2 pahala. Satu mendapatkan 2. Kalau kita ngasih buat 2 orang, maka kita dapat 2 pahala. Kita dapat 2 pahala dari orang yang berpuasa, plus tambahan pahala. Kita jadi dapat 3. 3 in 1. 3 pahala dalam satu kebaikan, dalam satu aktivitas. Sehingga hadis ini memotivasi, ikhwati iman rahimakumullah, memotivasi banyak sahabat salafus soleh untuk berlomba-lomba dalam memberikan makan orang yang berpuasa, dalam memberikan makanan berbuka puasa. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa saja memberikan makanan berbuka puasa, walaupun 1 butir kurma 1 aja dikasih, atau seteguk air dikasih, dia batal puasanya, maka kata Nabi ia mendapatkan pahala 1 puasa penuh. 1 kurma ngasih takjil lah buat kita. Kalau takjil di kita kan bukan kurma, takjil di kita ada lontong, ada gorengan, bakwan, sambalnya sambal sambal kacang gitu ya. Siang-siang kita ngomongin makanan nggak apa-apa. Siang-siang ngomongin makanan, ngomongin takjil, ada sirup, kolak, macam-macam takjilnya. Kalau di Arab takjilnya cuma kurma, dikasih kurma sama air. Bahkan kalau kita pergi ke masjid, kurmanya kalau di Mesir dulu kurmanya kurma yang kering, direndam pakai air panas. Jadi begitu dikeletuk berasa tuh kadang masih ada keras-kerasnya. Itu aja udah berpahala.
Cuman kalau di Mesir ini lomba-lombanya luar biasa. Jadi banyak masjid mengadakan iftar shaim, memberikan kesempatan untuk orang bersedekah melalui memberikan makan berpuasa. Bahkan satu masjid ada yang tutup donasi. Masjid ini tidak menerima donasi berbuka puasa untuk buka puasa. Kenapa? Karena sudah di-cover oleh satu orang. Dan yang buka puasa di tempat itu bukan 2 orang, bukan 10 orang, tapi bisa ratusan orang berpuasa dalam satu kali kesempatan. Bisa puluhan, bahkan ada ratus orang bisa berbuka puasa di situ. Dan begitu buka puasa, tajilnya kurma. Cuma dikasih setelah kurma adalah makanan besar. Makan besar. Dan menunya ganti-ganti. Satu masjid menunya hari ini menunya ayam. Ayam juga porsinya bukan porsi ayam kayak di kita di Indonesia. Orang Arab gede-gede. Kalau ayam, bicaranya ayam. Kalau di Indonesia, saya pernah bawa tamu dari Timur Tengah, saya ajak makan. Begitu diajak makan di warung Padang, dia bilang, ini apa? Saya bilang, ini ayam. Diangkat sama dia ayam. Wirah, ayam. Ayamnya kecil ya kalau di Indonesia. Padahal dipotong bisa potong 8. Di rumah bisa potong 12. Kalau di sana potongnya dibagi 4. Nah, itu berasa tuh ayamnya. Satu ekor ayam dipotong 4 buat satu orang. Makan luar biasa. Satu masjid menunya hari ini ayam, besoknya dia daging, besoknya ganti lagi. Setiap hari ganti makanan, ganti menu. Dan setiap masjid punya menu sendiri. Ada yang masjid tertentu take away. Sebelum maghrib dia bagi-bagi makanan. Ini bukanya di rumah. Wah, jadi ada kalau mahasiswa ngambil take away untuk dibawa ke rumah, buka puasanya di masjid yang lain. Yang take away dipakai buat sahur. Jadi itu, ya itu mahasiswa begitu. Jadi efisien. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semangat memberikan makan berbuka puasa. Karena tahu pahalanya yang besar. Ini wabil khusus, saya sarankan wabil khusus buat ibu-ibu, kaum wanita, kaum hawa yang punya keterbatasan dalam beribadah, khususnya ibadah puasa. Ramadan nggak bisa puasa karena memang terlarang untuk berpuasa. Nggak boleh memang. Pada saat menstruasi, pada saat haid, nggak boleh. Haram jika ia puasa. Sedih, kenapa saya nggak bisa puasa? Kehilangan Pak. Bisa diganti dengan cara apa? Dengan cara memberikan makan berbuka puasa. Jadi walaupun nggak puasa, ngasih makanan buat orang buka puasa, pahalanya dapat 1. Ngasih 2, pahalanya dapat 2. Padahal nggak puasa. Jadi begitu tidak bisa berpuasa, bukan berarti Allah mengurangi, tapi justru ketika kita tidak berpuasa, maka ketaatan kita kepada Allah untuk tidak berpuasa, itu juga dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gantinya gimana? Ngasih makan buat yang berbuka puasa gitu setiap hari. Dalam riwayat lain disebutkan keutamaannya, Nabi SAW menyampaikan pesan, inna fil jannati, kata Rasulullah SAW, ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama Arabiyu faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atobal kalama wa at'ama ta'ama wa adama siyama wa sholal lillahi billaili wan nasu niyamu. Di surga itu ada satu kamar, ada kamar-kamar yang terlihat bagian luarnya dari dalam, bagian dalamnya terlihat dari luar. Lalu kata seorang Arabi, orang Arab Badui nanya, buat siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, buat orang-orang yang atobal kalam. Buat orang-orang yang perkataannya baik, perkataannya ramah, menyejukkan hati, nggak pernah nyakitin orang. Buat orang yang at'ama to'am, memberikan makan. Nah, memberikan makan, ngasih makan orang gitu. Apa? Ada yang bilang neraktir orang. Wa ada masyama, orang yang banyak puasanya, orang yang sholat karena Allah pada waktu malam di saat orang-orang sedang tidur. Ini hadis yang lain. Kemudian kita lihat salafus soleh. Ada salafus soleh. Bagaimana kondisi salafus soleh? Karena Ibnu Umar itu yasumu wala yuftiru illa masakin. Kalau dia puasa, maka ia nggak buka kecuali bareng sama orang-orang miskin. Yati ilal masjid fayusolli thumma yadhhabu ila baitihi wa ma'hu majmu'atun minal masakin. Ia datang ke masjid,
sholat, kemudian pergi ke rumahnya dan mengajak sekelompok orang dari kaum orang-orang miskin. Karena ida jauh sair pas ini kebiasaan dia tuh. Kalau buka puasa datang ke masjid ngajak orang ke rumahnya, ayo makan rame-rame di rumahnya. Dan beliau juga kalau ada orang yang minta-minta dan dia lagi makan wahwa ala tu'ami akhadha nasibahum minat tu'am, lalu dia selesai makanannya, dia kasih tuh makanan yang dia lagi mau makan, dia mau makan, ada orang minta-minta, dia kasih sama orang itu. Begitu dia balik lagi ke rumahnya, ternyata makanan yang ada di piring itu sudah habis dimakan keluarganya, maka dia fayusbihu shaiman walam yakul syai'an, dia nggak makan lagi. Udah puasa aja dah, yang lain biar dimakan. Yunus bin Yazid, karena Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri itu kalau masuk Ramadan dia bilang, innama huwa Ramadan itu cuma dua, tilawatul Quran wa it'amut ta'am, membaca Al-Quran dan juga memberikan makan. Wa kana Hamad bin Abi Sulaiman, Hamad bin Abi Sulaiman yufattiru fi syahri Ramadan khamsami'ati insanin. Hamad bin Abi Sulaiman ini memberikan iftar, memberikan makan di bulan Ramadan itu untuk 500 orang. Tilata syahri Ramadan huwa mas'ulun anhu wa an taftirihim. Selama bulan Ramadan dia yang menanggung buka puasanya. Wa innahu kana yu'tihim ba'dal id likulli wahidin minhum mi'ata dirhamin. Dan beliau ketika pas hari raya memberikan setiap orang dari 500 orang itu 100 dirham. Nah, gitu. 100 dirham itu kalau satu dirham beratnya 2,975 gram dan harganya sekitar 12.000 atau 13.000, maka 1 gramnya itu 1 gramnya itu kurang lebih sekitar 36.000 ya. 36.000, 1 dirhamnya 36.000. 36 sampai 37.000 kali 100 dirham. 36.000 kali 100, itu untuk 1 orang. Dia kasih 500 orang. Ampaunya, ampau lebarannya itu ampau lebaran buat orang miskin, dan itu dilakukan setiap bulan Ramadan. Hamad bin Abi Sulaiman, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kedermawanan sahabat-sahabat yang lain. Utsman bin Affan pernah ia punya hutang. Yang hutangnya itu ditanggung oleh Tolhah sebanyak 50.000 dirham. Nah, kali tadi ya, satu waktu ia keluar masjid lalu berkata Tolhah kepada Utsman, uangnya udah siap nih, mau saya bayar. Begitu mau dibayar, kata Utsman, udah nggak usah Abu Muhammad, itu buat kamu aja, karena saya kasih sebagai bantuan atas kepribadianmu. Ngasih karena engkau sudah baik, akhlaknya bagus, dikasih tuh 50.000 dirham. Jadi 36.000 kali 50.000, nah itu sendirilah. Urwah berkata, aku melihat Aisyah radhiyallahu anha membagikan 70.000. Padahal beliau sendiri menambal jubahnya. Artinya dia sebenarnya menjadi orang yang qanaah, cukup gitu. Terus yang lain dibagiin seperti itu. Abdullah bin Amir satu waktu membeli rumah Khalid bin Uqbah. Dia beli rumahnya ini salafus saleh bikin tradisinya. Dia beli rumahnya, udah dibeli rumahnya harganya 90.000 dirham. Rumahnya strategis, dekat pasar. Pas malam-malam Abdullah dengar, pembelinya dengar, keluarganya pada nangis, anak-anak nangis. Kenapa nih pada nangis ya? Lalu ditanya sama pelayannya, mereka nangis kenapa? Kata pelayannya, mereka menangisi rumah mereka karena rumahnya udah dijual, mereka mau tinggal di mana, nangis tuh karena rumahnya udah dijual. Lalu kata Abdullah, dia mengutus pelayannya datangi mereka, bilang rumah sama uangnya buat mereka semuanya. Udah dibayar, rumahnya udah dibayar nih, karena tahu orangnya pada nangis, udah kasih semuanya deh, udah rumahnya nggak usah dijual, uang yang udah diterima buat mereka semua. Nah, ini kedermawanan para salafus soleh sampai seperti itu. Ada lagi Ali bin Husain datang kepada Muhammad bin Usama bin Zaid saat ia sakit. Maka Muhammad menangis, ia bertanya, ada apa dengan aku lagi punya utang nih. Berapa utangnya? 15.000 dirham. Ya udah, nggak usah nangis.
sekarang utang gue yang bayarin aja. Udah saya yang bayarin aja utang-utang kamu. Sampai begitu dermawannya. Ada lagi seorang salafus soleh. Dia sakit. Begitu dia sakit, dia tanya, kenapa saya nggak ada yang nengok? Lagi sakitnya. Saudara semua, kerabat semua menjauh pas dia sakit. Lalu akhirnya dia tanya, kemana sahabat-sahabat saya, kerabat-kerabat saya? Lalu dijelasin sama temannya, dia bilang, mereka sebenarnya mau nengok, tapi malu karena mereka punya utang sama kamu. Gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah per hari ini utang mereka bebas semua. Jadi diputihkan semua utang-utangnya. Diumumin bahwa hutang mereka lunas, semua datang semuanya ngejenguk, sampai digambarkan hampir-hampir saja tiang rumahnya itu roboh karena banyaknya orang yang menjenguk. Kisah-kisah ini disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya menyampaikan hadis terakhir pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika ditanya oleh seseorang, ayu shadaqati a'zamu ajron, sedekah apa yang pahalanya paling banyak, paling besar? Maka Nabi menjawab, anta shadaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'ammalal ghani wa la tamahala hatta idza balagatil hukum qultu li fulani kadza wa li fulani kadza wa qad kana li fulanin. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi ditanya pahala sedekah apa yang paling banyak pahalanya, beliau menjawab, sedekah yang engkau lakukan, sedekah yang kau lakukan sementara kamu dalam keadaan sehat, sahihun, masih sehat, syahihun, mencintai harta, senang sama harta nih, sayang nih duit nih, masih sayang sama duit gitu kan, sayang sama hartanya. Kemudian juga apa? Takhshal faqra wa ta'amal. Engkau khawatir menjadi fakir gara-gara sedekah dan juga berharap menjadi orang yang kaya. Sehingga tamahal idza balagatil hulqum, jangan menunda sampai ketika nyawa itu dikerongkongan. Begitu sampai di kerongkongan baru bilang ini buat si fulan, ini buat si fulan. Padahal harta itu sudah jadi milik si fulan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk menjadi penghuni surga di bulan suci Ramadan ini. Keluar sebagai hamba yang bertakwa di Ramadan, semakin gemar untuk bersedekah, semakin gemar untuk menjadi orang-orang yang termotivasi menjadi orang yang dermawan. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan. Baik, tadi sangat menarik ya Ustaz ya. Terutama memang perihal kedermawanan. Oh iya, terus saat ini settingan dulu kameranya. Baik. Ustaz, pecinya, kokonya sama kacamatanya bagus Ustaz. Mau kacamata nggak bisa dipakai tapi kasihan. Beda ya Ustaz ya. Iya, kacamata saya visioner, melihatnya yang jauh. Baik, ya alhamdulillah tadi syukran Ustaz sudah disampaikan materi yang sangat jelas, dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk juga Ustaz. Nanti spesial dari saya juga ada Ustaz nih. Spesial karetnya 2 dong. Disobek dikit Ustaz. Iya, disobek ya. Ini yang mana itu? Oh ya. Baik Ustaz, ini langsung saja saya bacakan ya Ustaz. Ya. Baik. Ini sepertinya pertanyaan yang pertama, kedua ini agak mirip-mirip Ustaz. Pertanyaannya yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, kalau saya sedekah tapi mendahulukan kasih ke kakak kandung untuk kebutuhan makan dan sekolah, apa itu lebih utama dan baiknya melalui lembaga amil? Nah ini sementara pertanyaan kedua ini Ustadz,
bagaimana hukumnya Ustadz jika kita lebih memilih dermawan terlebih dahulu kepada keluarga besar dibanding kepada orang di luar sana yang mungkin lebih membutuhkan. Nah, itu Ustadz yang Ya. pertanyaan. Baik, Ya, silakan. baik. Terima kasih. Untuk yang pertama dan kedua hampir mirip ya. Bersedekah untuk kerabat tepatnya ya. Sedekah untuk kerabat. Ini sedekah untuk kerabat ini dibolehkan. Kerabat itu artinya dia bukan yang menjadi tanggung jawab kita untuk dinafkahi. Kalau yang menjadi tanggung jawab dinafkahi itu seperti orang tua, kemudian istri, anak, nggak boleh tuh ngasih sedekah. Ya, Mas Agus ngasih sedekah sama istrinya, yang ini ngasih sedekah buat istri, itu nggak boleh karena itu masih jadi tanggung jawabnya untuk dinafkahi. Apa yang dia berikan tetap bernilai sedekah. Kita ngasih ke orang tua, kita ngasih ke istri, ke anak, itu nilainya memang sedekah. Bagaimana kalau kita ngasih ke kerabat? Kerabat itu artinya kakak, adik, atau anak kakak, anak adik ya. Kita kasih itu untuk mereka karena kita lihat mereka membutuhkan, pekerjaannya memang pekerjaan yang tidak tetap, kemudian juga punya kebutuhan banyak. Kita kasih, boleh apa enggak? Boleh. Sedekah diberikan kepada kerabat itu dibolehkan selagi dipastikan bahwa memang ia membutuhkan. Kalau zakat juga dibolehkan, dipastikan ia juga menjadi mustahik, fakir atau miskin. Jadi dibolehkan. Bahkan Nabi menyampaikan pesan, sodakoh, sedekah untuk kerabat itu ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah ketepatan sasaran, yang kedua adalah sedekah kepada kerabat itu menyambungkan silaturahim. Nyambung silaturahim. Jadi kalau kita ngasih kerabat, silaturahimnya bisa nyambung, bisa lebih dekat, bisa lebih erat. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak, boleh hukumnya. Bahkan ada riwayatnya. Kalau ditanya apa lebih utama, baiknya ke lembaga amil. Nah ini kalau ditanya baiknya mana, lembaga amil atau langsung dalam konteks zakat mungkin ya, kalau ke lembaga kami dalam konteks zakat, maka akan lebih baik jika disalurkan melalui lembaga amil. Kenapa? Karena perintahnya jelas dalam Al-Quran, dalam hadis, berarti kita melaksanakan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah. Kemudian untuk optimalisasi, kalau kita menyalurkan langsung, maka berapa yang dapat kita berikan, yang harusnya menjadi solusi pada akhirnya mengekalkan ia menjadi orang miskin selamanya. Tapi kalau ke lembaga amil yang nilainya satu orang 500.000 dikumpulkan dari 10 orang 500.000 jadi 5 juta. Kita 5 juta ngasih ke kerabat kita dengan 500.000, hasilnya tentu akan berbeda. Saya kira begitu, Kang Agus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Syukuran Ustaz jawabannya. Insya Allah cukup jelas ya untuk ditanya. Baik, ini ada banyak nih Ustaz di pertanyaannya. Kita masuk ketiga. Pertanyaannya, Ustaz mohon arahannya apabila kondisi saat ini memiliki hutang, apakah kita boleh lebih fokus perhitungan untuk membayar hutang dibanding bersedekah atau berinfak? Nah, itu Ustaz. Ini fokus bayar hutang atau berinfak atau bersedekah. Sebenarnya keduanya bisa dijalankan. Jadi tanpa harus melihat prioritas, berarti harus bayar utang dulu tanpa sedekah, dua-duanya bisa jalan. Sedekah bisa dilakukan, bayar hutang juga bisa dilakukan. Melunasi hutang juga bisa dilakukan. Karena dalam Al-Quran disebutkan, siapa saja yang diberikan keleluasaan, maka ia bersedekah dengan kelebihan harta yang dimiliki. Wa man qudira alaihi, siapa yang dibatasi oleh Allah memang hartanya, maka ia sesuai dengan kesanggupannya. Kalau sedekah itu tidak ditentukan nilainya,
Tidak harus sedekah itu tidak harus 2,5%, tidak harus 5%, tidak harus 10%, tidak harus 20%. Sedekah itu bebas, yang penting ikhlas gitu kan. Yang penting ikhlas, jangan sampai sedekahnya itu tidak ikhlas, nilainya sedikit. 2.000 nggak ikhlas, kan repot. Mendingan 50.000 ikhlas. Udah 2.000 gitu, asal ketemu lagi, aduh 2.000 udah disedekahin. Ketemu lagi 2.000 udah disedekahin. Diingat terus sedekahnya 2.000. 2.000 nggak ikhlas, nggak bernilai. Mendingan 50.000 tapi ikhlas itu menjadi lebih baik. Gitu saran saya sih seperti itu. Dua-duanya bisa dilakukan insya Allah. Dan dengan sedekah tersebut, maka mudah-mudahan Allah akan melunasi hutang kita gitu. Jadi berharapnya seperti itu. Sehingga dalam doakan Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ini doa yang buat yang punya utang. Mau diapalin nggak doa punya utang? Yang punya utang. Allahumma kfina bihalalika. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal yang kau berikan kepada kami. Wa aghnina, dan kayakan kami dengan keluasan yang kau miliki. Nah, jadi minta kayanya jangan sama orang, minta kayanya sama yang maha kaya. Kalau minta kaya sama orang nggak akan jadi kaya, karena orang juga punya keterbatasan. Tapi kalau minta sama Allah, Allah maha kaya, Allah nanti yang ngasih. Minta juga melunasi hutang, minta sama Allah. Ya Allah, ini Ramadan, bulan doanya diijabah. Begitu buka puasa nanti, Bapak Ibu jangan lupa doa yang punya utang. Ya Allah, bayarin utang saya, ya Allah. Lunasin hutang saya. Biar Allah nanti yang lunasin. Kalau ngitung ngukur dari uang kita, kadang terbatas. Tapi kalau harta Allah, uangnya banyak. Nanti Allah yang akan melunasi hutang-hutang. Caranya, biarin Allah yang ngatur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Jadi minta ke Allah ya Ustadz ya. Jangan apalagi ke pohon sambil bawa ayam bakar ya Ustadz ya. Mending buat buka ayam bakarnya. Ayam bakarnya buat buka. Baik. Nah, ini Ustadz, kita masuk ke pertanyaan keempat. Ustadz, kadang kita akan mencoba dermawan. Ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan dan maaf bahasanya jadi tidak tahu diri. Karena apa saja diminta tanpa berpikir terlebih dahulu, apakah kita masih memerlukan barang tersebut atau tidak. Bagaimana Ustadz cara menyikapinya? Ya. Ini maksudnya mungkin orang yang dikasih tapi minta terus gitu kali ya. Kayak saya tadi Ustadz minta peci, minta baju koko. Oh gitu. Ya dikasih hati minta jantung ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting buat kita adalah kita memastikan bahwa apa yang kita beri itu bermanfaat bagi penerima manfaatnya. Itu paling penting. Kalau dia nggak punya makan, kita kasih makan. Kalau dia minta makan lagi, selagi ada kasih. Kalau nggak ada, ya nggak dikasih juga, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah kita harus pastikan bahwa ia memang membutuhkan. Memang tipikal orang beda-beda ya, tipikal orang beda-beda. Ada yang memang pemberian orang itu dianggap, malah sebagian menganggap bahwa itu adalah income. Saya biasa tiap bulan juga dikasih sama dia, ya udahlah tenang aja, entar juga setiap tanggal itu dikasih. Nah, ini karena memang kita tidak ketika memberi tidak mengedukasi gitu ya, tidak mengedukasi orang tersebut dengan pemberian kita. Akhirnya orang tersebut selalu berharap, ntar rutin ya udah terus aja dikasih gitu kan. Sehingga selain kita memberi, kita juga harus melakukan edukasi pendidikan dengan cara-cara yang bijak tentunya. Bukan dengan dinasihat. Kalau dia nasihatin enggak, tapi dengan cara-cara yang bijak. Nah, itu bisa strateginya bisa macam-macam tuh. Yang paling penting buat kita adalah ketika memberi, memastikan memang orang tersebut membutuhkan supaya bisa dimanfaatkan. Kalau memang udah ada, dia sudah punya nih, berarti yang nggak punya apa, ini yang kita kasih gitu. Ini
ini yang kita kasih, kemudian sambil diajak ngobrol, diajak edukasi dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut punya sifat ifah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang mukmin itu mereka punya sifat ifah, sifat qanaah, sifat bisa jaga diri. Dalam Al-Quran, sampai walaupun dia membutuhkan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang nggak kenal itu nyangkanya dia orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, saking jaga dirinya. Karena dia bisa ifah, menjaga dirinya gitu, menjaga kehormatannya, tidak minta-minta, maka orang nggak tahu kalau dia yang paling butuhkan. Orang nggak tahu kalau dia yang nggak punya gitu. Jangan sampai nggak punya dikit merasa paling miskin sedunia. Wah, dikit-dikit status, wah nggak punya, yang lain punya, dia nggak punya, ya, wah segala macam. Nah, ini juga dari sisi akhlak, adab juga kurang baik ya, sehingga akan lebih baik jika kalaulah kita nggak punya tetap ifah, tidak menampakkan ketidakpunyaannya di hadapan manusia. Cukup Allah saja yang mengetahui bahwa kita nggak punya. Gitu. Kang Agus, semangat. Baik, alhamdulillah, syukran Ustaz jawabannya. Itu ya. Jadi harus dikasih sekalian di edukasi ya Ustaz ya, biar apa namanya, memang sama paham juga ya. Lebih bahwa memang meminta itu baiknya ke Allah aja gitu. Jangan sering-sering ke manusia. Kalau ke manusia kan ada bosannya Ustaz ya. Baik nih Ustaz. Iya. Ini mungkin agak di luar ini Ustaz, agak di luar tema nih pertanyaannya. Ini seputar vaksin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di saat pandemi ini, apabila kita divaksin, membatalkan puasa kita atau tidak? Dan kalau kita diambil darahnya untuk lab, apakah membatalkan puasa? Itu, Ustaz. Vaksin itu kan kita dimasukkan ke dalam tubuh kita, dimasukkan cairan, yang cairan itu bukan nutrisi ya, tapi cairan yang bisa meningkatkan antibodi. Gitu. Hal yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut sampai dengan tenggorokan. Makanan atau minuman dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Atau apa yang dikeluarkan, selain dimasukkan juga dikeluarkan. Dikeluarkan itu keluar memang bukan sengaja, tapi tanpa disengaja. Memang dalam kondisi kurang sehat, lalu keluar muntah. Tapi itu minta dikeluarkan supaya terkesan sakit gitu. Ini bisa membatalkan puasanya. Sementara vaksin itu memasukkan sesuatu bukan melalui rongga mulut, bukan makanan, bukan minuman, juga bukan nutrisi, tapi dia yang bisa meningkatkan antibodi. Sehingga apabila seseorang divaksin ketika ia sedang puasa, maka puasanya tidak batal. Nah, ini sudah ada fatwanya dari Komisi Fatwa MUI. Kemudian bagaimana dengan diambil darahnya? Rapid test misalnya, apakah itu membatalkan puasa? Diambil darah di lab juga tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa bagi yang sehat. Misalnya ternyata dalam waktu tertentu dia harus diambil darahnya karena harus ada pemeriksaan tertentu, dia dikeluarkan darahnya untuk keperluan tertentu. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Sama dengan ketika orang berbekam itu kan dikeluarkan darahnya, maka hukumnya sama, dua-duanya tidak batal puasanya, tidak batal puasa. Jadi selagi tidak masuk dalam kategori tadi, memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai dengan tenggorokan dengan sengaja, maka itu tidak batal puasanya. Kalau ada yang masuk, maka itu bisa batal puasanya. Kalau diambil darah karena memang kepentingan kesehatan dan ternyata setelah diambil darah itu lemas, kemudian madorotnya lebih besar, maka sebaiknya buka puasanya lebih baik. Buka puasa, lalu ia qadha di hari yang lain setelah Lebaran, setelah bulan Ramadan.
karena dianggap sebagai orang yang sakit. Demikian, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Demikian ya jawabannya. Jadi insya Allah tidak batal ya Ustaz ya. Ya. Baik. Ini Ustaz nambah lagi nih pertanyaannya. Insya Allah kita tuntaskan ya Ustaz ya. Ada 2 pertanyaan lagi. Ini seputar PHK nih. Pertanyaannya, jika ada saudara kita yang terkena PHK, terlilit hutang dan sakit-sakitan, apakah dia boleh menerima zakat dari kita, tapi secara zahir memiliki rumah yang layak, namun masih KPR dan belum lunas? Demikian Ustaz. Ya, orang yang terlilit hutang dan juga sakit-sakitan ini masuk dalam kategori orang yang gharimin, orang yang berhak menerima zakat karena asnaf atau disebabkan asnafnya, kelompoknya masuk kategori kelompok yang membutuhkan punya hutang, tidak ada harta untuk melunasinya. Maka ia boleh menerima zakat. Tapi zahirnya punya rumah, tinggal kita lihat. Rumahnya memang rumah milik pribadi, tapi belum lunas. Kita ukur, kalau rumah itu dia jual untuk melunasi hutangnya, sehingga ia tidak punya rumah, ini juga akan menjadi madorot yang besar. Karena rumah masuk dalam kategori al-hajiyat, masuk dalam kategori kebutuhan pokok. Tempat tinggal itu kebutuhan pokok. Kalau seseorang tidak punya tempat tinggal, maka otomatis dia akan pindah ke tempat yang lain, dan seterusnya. Nanti diukur, kalau itu menyebabkan madorot, menyebabkan bahaya, maka rumahnya boleh tidak dijual, ia boleh mendapatkan dana zakat. Kalau gharimin itu al-aslu atau aslinya dilunasi hutangnya. Kalau gharimin, jadi kalau kita ngasih, hutangnya lunasin gitu. Kalau cuman buat ngasih konsumtif, ya nanti tidak jadi solusi. Ia akan tetap menjadi orang yang berhutang, bulan depan masih ngutang. Bulan depan lagi masih ngutang, karena hutangnya memang belum lunas. Sehingga untuk mengatasi seperti ini tidak bisa diatasi oleh individu, oleh pribadi. Dia harus berkolaborasi, bergotong royong dengan pihak-pihak lain. Nah ini semangat yang disampaikan oleh Izi adalah semangat gotong royong. Nggak mungkin satu masalah itu diselesaikan oleh sendirian. Kita gotong royong, ayo bareng-bareng. Ini ada orang punya utang, bareng-bareng kita lunasin. Caranya gimana? Zakatnya dibayarkan ke Izi, nanti dikumpulkan. Kan kalau dari satu orang mungkin cuma 200.000. Tapi kalau ada 10 orang, ada jadi 200.000 kali 10 jadi 2 juta. Kalau ada 100 orang jadi 20 juta. Utangnya berapa? Insya Allah bisa dilunasi dengan gotong royong. Semangat gotong royong itu semangat kebersamaan, semangat kolaborasi. Jadi akan lebih maksimal jika penunaian itu zakatnya disampaikan ke lembaga. Nanti lembaga disampaikan, ini ada yang punya hutang, bisa nggak dibayarin? Nanti dilihat, disurvei, dan lain sebagainya. Dikumpulkan lagi, kolaborasi dengan muzaki yang lain. Insya Allah jika ini dilakukan, maka dengan gotong royong dalam berzakat kita bisa meringankan beban siapapun yang membutuhkan, baik fakir, miskin, sampai dengan gharimin. Saya kira begitu Kang Agus. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Itu yang mudah-mudahan jelas untuk yang bertanya. Baik, ini Ustaz, pertanyaan berikutnya ini putar minta oleh-oleh nih Ustaz. Baik Ustaz. Ustaz, apakah benar jika meminta traktiran atau sekedar minta oleh-oleh ke teman atau kerabat yang sedang liburan itu hukumnya haram karena termasuk ke dalam minta-minta? Demikian Ustaz. Enggak. Saya berpendapat enggak haram. Enggak sampai derajat pada titik haram lah ya. Kan terkadang seseorang itu ketika bilang orang mau pergi minta oleh-oleh ya kadang cuma bercanda gitu kan. Kadang juga traktir juga cuma bercanda gitu kan. Jadi bisa melihat teksnya gitu ya. Ini mah babnya bab adab aja sih sebenarnya, bukan tidak sampai pada derajat haram gitu ya.
Jangan sampai juga setiap dia pergi oleh-oleh ya, kalau nggak ngasih awas loh gitu. Nah, itu nggak boleh juga. Ya ala kadarnya aja kan. Kan disebutkan tadi ada surga yang dikhususkan buat orang yang sering memberikan makan, termasuk ngasih oleh-oleh kalau pas lagi jalan-jalan atau pas lagi keluar kota atau mentraktir temennya gitu ya. Dan bab ini juga ada kisah para sahabat nih. Satu waktu mereka mau makan, ternyata mau makan nggak ada yang mau dimakan. Akhirnya jalan gitu ke depan ke satu tempat, bertemu dengan beberapa sahabat, lalu sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, dan baru mereka cerita bahwa mereka nggak punya sesuatu yang dimakan. Akhirnya Rasul mengajak mereka ke rumah seorang sahabat, lalu mereka bisa makan bareng-bareng. Nah, untuk bab traktiran kita lihat aja, kalau sudah tengah-tengah bulan ada orang-orang yang habis sholat diem aja ngelamun gitu mainin handphone, nah jangan-jangan udah nggak punya buat makan siang, ajak aja makan. Ajak makan atau teriak-teriak makan kan nggak ngabisin duit gaji paling sehari-hari. Dan insya Allah termasuk dalam kategori tadi tuh amat to'am, orang masuk memberikan makan, masuk sedekah tuh kalau ngasih makan gitu. Yang paling penting adalah jangan celamitan, ketagihan gitu kan, nungguin terus, ntar nungguin hari ini sama siapa, itu juga ada dapatnya. Jadi bukan masuk pada sesuatu yang diharamkan, tapi masalahnya masalah adab. Ya kalau memang sampai udah deket mah nggak apa-apa. Udah deket banget minta oleh-oleh, paling juga bercanda, tidak sampai pada derajat haram. Saya kira gitu sih. Babnya ini bukan buat yang serem banget nampaknya kalau udah sampai sesuatu yang haram gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Keren Ustaz jawabannya. Jadi kalau nggak ada ancaman nggak apa-apa Ustaz ya, masih konteks aman ya. Pulang lewat mana pulang? Dan tanya ini lagi cegat. Nah Ustaz, ini pertanyaan dari saya nih Ustaz, yang ini yang terakhir. Nah, jangan susah-susah. Ini Ustaz tadi kan disampaikan ya yang kita infakkan akan Allah ganti. Nah itu biasanya gantinya itu apakah harus berupa harta Ustaz atau mungkin dalam bentuk lain gitu? Itu mungkin Ustaz pertanyaannya. Ya, makasih Kang. Jadi yang Allah ganti itu bisa jadi Allah ganti dalam bentuk harta. Kita habis infak 100.000. Tidak terasa ternyata setelah kita infak 100.000, ada yang ngasih uang 200.000, ada yang ngasih 500.000. Itu jika berwujud gantinya dalam bentuk harta. Tapi bisa juga wujudnya dalam bentuk yang lain, yaitu keberkahan. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya. Diganti dengan keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Begitu kita infak 100.000, Allah tambah kebaikan buat kita, tambah kebaikan buat keluarga kita, buat istri dan anak-anak kita. Itu berkah. Bisa jadi tidak bertambah hartanya, bisa jadi nggak bertambah hartanya, tapi Allah cukupi kebutuhannya. Dicukupi kebutuhannya. Karena yang paling sulit itu adalah memenuhi keinginan. Yang paling mudah itu mencukupi kebutuhan. Kalau sudah babnya keinginan, semua serba pengen. Nah, ketika kita berinfak, maka Allah kurangi itu berbagai macam keinginan, tapi dicukupi semua kebutuhan. Itu yang paling penting. Itu namanya berkah. Sehingga ada yang bilang, ya rezeki mah yang penting pas lah. Pas mau punya rumah, ada. Pas mau beli mobil, ada. Pas mau beli motor, ada. Itu pas-pasan aja gitu mah. Yang penting kan. Nah, jadi itulah Kang Agus. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Jadi ingat yang tadi Ustaz, yang apa namanya, di Mesir tuh cuma kurma ya Ustaz. Di kita juga mau Ustaz, cuma gorengan, cuma es, cuma lontong. Cuma lontong 2. Udah buka, Cumanya banyak. Ya, ya. Alhamdulillah. Ustaz, ini sudah habis nih Ustaz pertanyaannya. Ya. Alhamdulillah. Mohon kesediaannya Ustaz untuk ditutup dengan doa. Baik, ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi Bapak dan Ibu semua sebagai pengingat
buat saya khususnya dan juga buat Bapak Ibu semuanya. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima saum kita, menerima qiyam tarawih kita, menerima tadarus kita, menerima amal ibadah kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajab. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna tilawatana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taghfirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma rzuqna lailatal qadri. Allahumma rzuqna lailatal qadri. Allahumma rzuqna lailatal qadri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallah Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan serta dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sahabat Izi, kita sudah sampai di akhir acara. Semoga apa yang kita dapat dalam kajian ini mampu menjadi penguat, mampu menjadi penyemangat untuk memperbanyak amal ibadah terlebih di bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita tergolong orang-orang yang dermawan seperti tema kajian kita hari ini. Baik, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di kajian-kajian Izi berikutnya. Saya Agustiana Fajri selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.